Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khasana bi Muhammadin wa angqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari mandana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya mandalana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk Yang Maha Memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan-Mu wahai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan-Mu wahai ya Rasulullah. Kali ini kita membahas kajian ma'rifat yang lebih mendalam dan lebih lembut lagi. Disarankan untuk fokus supaya tidak salah pemahaman, dan semoga Allah kasih faham untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna Al-Fatihah dalam pandangan ma'rifatullah. Ingat ya, ini makna Al-Fatihah dalam pandangan ma'rifatullah, bukan dalam arti secara literal atau arti secara terjemahan, tapi lebih dalam maknanya lagi. Jadi tolong disimak baik-baik, karena semua kajian saling berkaitan, agar tidak ada pengulangan kata yang harus dijelaskan ulang. Alangkah baiknya dipahami dahulu setiap kajian per kajian. Oke, kita lanjut pembahasan Al-Fatihah. Adapun yang dinamakan paham Al-Fatihah itu sebagai berikut. Alhamdulillah, artinya ya Muhammad, sembahyangmu itu aku juga yang memuji diriku. Secara literal, arti Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Jadi apa maksud Alhamdulillah dalam pandangan makrifat? Yang mana tadi artinya ya Muhammad, sembahyangmu itu aku juga yang memuji diriku. Nah, hamba jelaskan maksudnya supaya tidak salah paham. Makna ini adalah salah satu bentuk penghayatan yang sangat dalam dalam tradisi tasawuf, di mana seorang muslim menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah dari Allah, termasuk dalam ibadah. Ketika seseorang memuji Allah, itu adalah Allah yang memanifestasikan pujian kepada dirinya sendiri melalui hamba-hambanya. Namun pemahaman ini harus disertai dengan pemahaman tauhid yang kuat dan tidak dimaknai secara literal tanpa pemahaman mendalam tentang hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta dalam Islam. Selanjutnya, Rabbil Alamin, artinya ya Muhammad, aku tahu lahir batinmu. Arti Rabbil Alamin secara literal dalam konteks yang umum dan literal, Rabbil Alamin berarti Tuhan semesta alam. Jadi apa maksud Rabbil Alamin dalam pandangan ma'rifat? Yang mana tadi artinya ya Muhammad, aku tahu lahir batinmu. Dalam pemahaman spiritual ini, Allah sebagai Rabbil Alamin tentu memiliki pengetahuan yang mutlak tentang semua makhluknya, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling mulia dan diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka pengetahuan Allah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada aspek lahiriah atau fisik, tetapi juga aspek batiniah atau spiritual. Pernyataan aku tahu lahir batinmu bisa diartikan
mengingatkan bahwa Allah sangat memahami seluruh perjuangan, niat, dan kedalaman hati Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misinya sebagai utusan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik dalam hal yang bersifat fisik maupun spiritual. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim, artinya ya Muhammad yang membaca Fatihah itu, aku juga memuji diriku. Dalam konteks yang umum dan literal, Ar-Rahmanir-Rahim berarti yang maha pengasih dan penyayang. Jadi apa maksud Ar-Rahmanir-Rahim dalam pandangan makrifat? Yang mana maknanya tadi artinya ya Muhammad yang membaca Fatihah itu, aku juga memuji diriku. Maksud dari kalimat itu adalah menggambarkan konsep kesatuan antara Tuhan dan makhluk, terutama melalui pribadi Nabi Muhammad sebagai insan kamil. Ketika seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi membaca Al-Fatihah atau menyebut nama Allah, ia sebenarnya menjadi alat di mana Allah memuji dan menyatakan sifat-sifatnya sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim dalam konteks ini menjadi simbol kasih sayang ilahi yang memanifestasikan dirinya melalui manusia. Dan semua pujian yang ditujukan kepada Allah sejatinya kembali padanya, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin, artinya ya Muhammad, engkau juga ganti pekerjaanku, karena engkau tiada lain aku. Dalam konteks yang umum dan literal, Maliki Yaumiddin diartikan penguasa hari pembalasan. Jadi apa yang dimaksud Maliki Yaumiddin dalam pandangan ma'rifat, yang mana tadi maknanya ya Muhammad, engkau juga ganti pekerjaanku karena engkau tiada lain aku. Baik, sedikit hamba terangkan, dalam pandangan ma'rifat, Maliki Yaumiddin menandakan Allah sebagai penguasa mutlak yang mengatur seluruh eksistensi, termasuk balasan atas perbuatan manusia. Namun dalam dimensi ma'rifat yang lebih dalam, frasa ini juga menggambarkan bagaimana Allah memanifestasikan sifat-sifatnya melalui insan kamil, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan ya Muhammad, engkau juga ganti pekerjaanku karena engkau tiada lain aku, menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah cerminan sempurna dari Allah yang menjalankan kehendaknya di dunia. Dalam tindakan dan pekerjaannya, Nabi bukanlah sosok yang independen, melainkan alat melalui nama Allah memanifestasikan sifat-sifat dan kehendaknya. Selanjutnya, ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya ya Muhammad, tiada yang sembahyang, hanya aku, dan yang gaib aku juga kerja sendirian. Dalam konteks yang umum dan literal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diartikan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi apa yang dimaksud Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam pandangan ma'rifat, yang mana tadi diartikan ya Muhammad, tiada yang sembahyang hanya aku, dan yang gaib aku juga kerja sendirian. Maksudnya itu dalam pandangan makrifat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak hanya menyatakan bahwa manusia menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, tetapi juga menegaskan hakikat bahwa Allah lah yang sebenarnya melakukan ibadah dan memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri melalui makhluknya. Ungkapan tiada yang sembahyang, hanya aku, dan yang gaib aku juga kerja sendirian menekankan bahwa segala tindakan ibadah pada dasarnya adalah pekerjaan Allah yang tersembunyi, yang bekerja melalui manifestasinya di dunia, termasuk manusia. Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna
atau insan kamil adalah perwujudan dari kesadaran tertinggi bahwa setiap tindakan yang dilakukan termasuk ibadah sejatinya adalah pekerjaan Allah yang memanifestasikan dirinya melalui hambanya. Allah adalah satu-satunya yang beribadah dan tidak ada entitas lain yang memiliki kuasa atau kehendak selain Dia. Ayat selanjutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, ya Muhammad, tiada yang mengetahui akan daku, hanya engkau juga. Dalam konteks yang umum dan literal, ihdinas syiratal mustaqim diartikan tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi apa yang dimaksud ihdinas syiratal mustaqim dalam pandangan ma'rifat, yang mana tadi diartikan ya Muhammad tiada yang mengetahui akan daku, hanya engkau juga. Dalam pandangan ma'rifat, ihdinas syiratal mustaqim adalah permohonan untuk dibimbing menuju jalan spiritual yang lurus, yaitu jalan menuju pengenalan hakikat Allah atau ma'rifatullah. Nabi Muhammad sebagai insan kamil adalah sosok yang paling mengetahui hakikat Allah karena beliau telah mencapai tingkat ma'rifat tertinggi. Ungkapan ya Muhammad, tiada yang mengetahui akan daku, hanya engkau juga, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki pengetahuan yang mendalam dan unik tentang Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nabi Muhammad tidak hanya sekedar memahami Allah melalui wahyu, tetapi beliau juga mengalami penyatuan spiritual dengan Allah, sehingga pengetahuannya tentang Tuhan adalah pengetahuan langsung yang melampaui pengetahuan intelektual biasa. Beliau memahami Allah dengan cara yang paling sempurna, dan karena itulah dalam ma'rifat dikatakan bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengetahui hakikat Allah. Ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya, ya Muhammad, sesungguhnya karenamu sekalian yang ada. Dalam konteks yang umum dan literal, siratal ladzina an'amta alaihim diartikan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi apa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim dalam pandangan ma'rifat, yang mana tadi diartikan ya Muhammad, sesungguhnya karenamu sekalian yang ada. Dalam pandangan ma'rifat, siratal ladzina an'amta alaihim adalah permohonan untuk diberikan bimbingan menuju jalan spiritual yang ditempuh oleh para nabi, wali, dan orang-orang soleh, yang pada puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ya Muhammad, sesungguhnya karenamu sekalian yang ada, menegaskan bahwa seluruh alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad. Konsep ini berakar pada hakikat Muhammadiyah, di mana Nabi Muhammad dipandang sebagai sebab utama dari penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu agar manusia bisa mengenal dan mencintainya melalui Nabi Muhammad, yang merupakan makhluk paling sempurna dan cerminan dari sifat-sifat ilahi. Seluruh eksistensi pada akhirnya adalah manifestasi dari kehendak Allah untuk menampakkan kesempurnaan Muhammad SAW dan membawa makhluk kepada kesadaran akan Tuhan. Ayat selanjutnya, ghairil maghdubi alaihim. Artinya ya Muhammad, tiada aku marah, aku kasih padamu dan sekalian umatmu. Aku mengatakan rahasiaku padamu, dan engkau katakan rahasiamu pada sekalian umatmu. Dalam konteks yang umum dan literal, ghairil maghdubi alaihim diartikan bukan jalan mereka yang dimurkai. Jadi apa yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim dalam pandangan ma'rifat, yang ditafsirkan ya Muhammad, tiada aku marah, aku kasih padamu dan sekalian umatmu. Aku mengatakan rahasiaku padamu, dan engkau katakan rahasiamu pada sekalian umatmu.
Dalam pandangan ma'rifat, ungkapan ghairil maghdubi alaihim diartikan sebagai pernyataan bahwa Allah tidak marah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi sebaliknya Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Kasih ini disertai dengan pemberian rahasia ilahi kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada umatnya melalui ajaran-ajaran spiritual yang mendalam. Rahasia ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pengenalan akan Allah dan hakikat eksistensi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mendalami ajaran spiritual dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad yang mengikuti jalan ini memiliki kesempatan untuk memahami rahasia ilahi dan mencapai pencerahan spiritual melalui ajaran Nabi. Ayat selanjutnya, walad dolin, artinya, ya Muhammad, jika tiada engkau kekasihku, maka tiada rahasiaku sekaliannya padamu. Dalam konteks yang umum dan literal, walad dolin diartikan dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi apa yang dimaksud walad dolin dalam pandangan ma'rifat? Yang ditafsirkan, ya Muhammad, jika tiada engkau kekasihku, maka tiada rahasiaku sekaliannya padamu. Artinya walad dolin dalam ma'rifat menggambarkan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya sosok yang dapat menerima rahasia-rahasia terdalam dari Allah karena beliau adalah kekasihnya. Hubungan cinta yang mendalam antara Nabi Muhammad dan Allah adalah sebab diungkapkannya rahasia ilahi. Tanpa cinta ini, rahasia tersebut tidak akan diungkapkan, yang berarti tidak ada pengenalan hakiki tentang Tuhan yang bisa diterima oleh manusia. Penafsiran ini menegaskan bahwa cinta dan kedekatan dengan Allah adalah kunci untuk menerima pencerahan spiritual dan pengetahuan batin yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang seperti Nabi Muhammad, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, amin, artinya, ya Muhammad, engkau ganti rahasiaku Allah nama bagi zat Tuhan yang qadim. Secara literal, amin adalah permohonan agar sesuatu terkabul. Dalam konteks ini kita berharap agar Allah mengabulkan doa kita. Dalam ma'rifat, amin mengandung makna yang lebih mendalam, yaitu bahwa melalui Nabi Muhammad SAW, rahasia ilahi yang terkandung dalam doa-doa kita, khususnya Al-Fatihah, diteruskan dan disampaikan kepada kita sebagai bentuk manifestasi rahmat Allah. Jadi pengabulan doa tersebut bisa diartikan sebagai penyampaian rahasia ilahi yang hanya bisa dipahami melalui Nabi Muhammad sebagai perantara. Makna engkau ganti rahasiaku mengacu pada peran Nabi Muhammad sebagai perantara utama yang menerima dan menyampaikan pengetahuan tersembunyi atau rahasia ilahi dari Allah kepada umat manusia. Beliau adalah sosok yang menggantikan Allah dalam arti beliau menyampaikan rahasia ilahi yang diberikan kepada beliau. Makna Allah nama bagi zat Tuhan yang qadim berarti bahwa nama Allah mewakili zat Tuhan yang abadi dan tidak terjangkau. Tetapi melalui nama tersebut dan perantara Nabi Muhammad, umat manusia bisa mengenal Tuhan secara keseluruhan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat istimewa, pilih oleh Allah untuk menjadi penerima dan penyampai rahasia terdalam tentang Tuhan yang abadi dan tanpa batas. Tanpa Nabi Muhammad, rahasia-rahasia ilahi tidak akan dapat disampaikan kepada umat manusia, dan melalui beliau manusia dapat mengenal Tuhan yang qadim melalui nama Allah. Cukup sekian dulu kajian kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.